Assalamualaikum, Anak Bunda lagi apa? Waalaikumsalam. Begini loh Bun, Adek mendapat tugas dari Bu Ayu untuk menulis dan menceritakan kembali tentang cerita rakyat Jambi. Oh begitu, sini Bunda jelaskan bahwa untuk menceritakan kembali suatu cerita, kita harus memahami 4 poin penting, yaitu 1. Mendengarkan atau membaca cerita dengan cermat dan teliti. 2. Memahami isi cerita secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok cerita yang menjadi bagian penting dari cerita. 4. Merangkai kembali pokok-pokok cerita secara urut dan lengkap. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Bun, boleh dong ceritakan tentang cerita rakyat Jambi? Alkisah di Negeri Bunga, Kecamatan Danau Kerinci, Jambi. Ada seorang perempuan bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama suami dan 7 orang anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia dan suami menanam padi di sawahnya yang hanya seluas tangguh. Meskipun hanya seluas tangguh, sawah itu dapat menghasilkan padi yang sangat banyak. Setiap habis dipanen, tanaman padi di sawahnya muncul lagi dan menguning. Dipanen lagi, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Berkat ketekunannya bekerja siang dan malam, 7 lumbung padinya yang besar-besar sudah hampir penuh. Namun, kesibukannya itu membuatnya lupa akan pekerjaan lain. Ia terkadang sampai lupa mandi. Ia tidak punya waktu untuk bersilaturahmi dengan tetangga, dan bahkan ia tidak punya waktu lagi untuk mengurus 7 orang anaknya. Bang, adik sudah letih tiap hari menuai padi. Adik ingin mengurus anak-anak dan bersilaturahmi ke tetangga. Lalu, apa rencanamu, Dik? Begini Bang, besok adik ingin memenuhi ke-7 lumbung padi yang ada di samping rumah untuk persediaan dan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan. Baiklah kalau begitu. Besok, anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkut padi pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, mereka pun tertidur lelap karena kelelahan bekerja setelah hampir sehari semalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Putri Tangguh bersama suami dan ke-7 anaknya berangkat ke sawah untuk menuai padi dan mengangkutnya ke rumah. Dalam perjalanan menuju sawah, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset dan jatuh. Setelah menuai padi yang banyak, hampir semua padi yang mereka bawa diserakan di jalan agar jalan tidak licin lagi. Sesampainya mereka di rumah, hanya sedikit padi yang dapat dimasukkan ke dalam lumbung. Ibu, aku lapar. Mari ibu antar kau ke dapur. Aneh, mengapa nasinya sudah habis? Seingatku, tadi nasinya masih ada. Dik! Dik! Cepatlah kemari! Ada apa, Bang? Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita. Benar, Bang. Tadi malam, pencuri itu juga masuk dan mengambil nasi di dapur. Tapi tidak apalah, Bang. Kita masih punya harapan. Bukankah sawah kita adalah gudang padi? Putri Tangguh dan suami pun bergegas pergi ke sawah. Sesampainya di sawah, alangkah terkejutnya ia mendapati sawah setangguhnya telah berubah menjadi rumput ilalang. Bang,
putuslah harapan kita. Lihatlah, salah kita, Bang. Jangankan biji padi, batang padi pun tidak ada lagi. Yang ada hanya rumput tebal menutupi sawah kita. Ya Tuhan, itukah kesalahanku sehingga kutukan ini datang kepada kami? Sesampainya di rumah, Putri Tangguh tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh badannya terasa lemas. Hampir seharian ia hanya duduk termenung. Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi seorang lelaki tua, berjanggut panjang dan berbaju putih. Wahai Putri Tangguh, aku tahu kamu mempunyai sawah seluas Tangguh, tetapi hasilnya mampu mengisi dasar Danau Kerinci sampai ke langit. Tetapi sayang Putri Tangguh, kamu orang yang sombong dan takabur. Kamu pernah meremehkan padi-padi itu dengan menyerakkannya seperti pasir sebagai pelapis jalan licin. Ketahuilah wahai Putri Tangguh, di antara padi-padi yang pernah kamu serakkan itu, ada setangkai padi hitam. Dia adalah raja kami. Jika hanya kami yang kamu perlakukan seperti itu, tidak akan menjadi masalah. Tetapi karena raja kami juga kamu perlakukan seperti itu, maka kami semua marah. Kami tidak akan datang lagi dan tumbuh di sawahmu. Masa depan kamu dan keluargamu akan sengsara. Rezekimu hanya akan seperti rezeki ayam. Putri Tangguh pun terbangun dan merenungi semua ucapan orang tua itu. Namun sayang, penyesalannya hanya sia-sia. Nasi telah menjadi bubur. Terima kasih Bunda sudah menemani adik belajar hari ini. Sama-sama, belajar yang pintar ya.